Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Mari pertemuan kuliah pada siang hari ini kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mengenai mata kuliah hari ini, kita akan membahas pengantar fikih anti korupsi, yaitu mata kuliah yang baru di semester ini, yang temanya sangat menarik sekali antara fikih yang akan melihat bagaimana anti korupsi ini kita lihat dari sudut pandang fikih ala an-Nahdiyah ya. Kenapa fikih anti korupsi ini jadi mata kuliah yang perlu dibahas oleh kalangan santri? Karena pada hari ini kita tahu bahwasanya korupsi di Indonesia termasuk korupsi yang kita ketahui lah bermunculan tiap tahun bermunculan para elit politik, para pejabat-pejabat yang terjerat pidana anti korupsi. Maka kita sebagai mahasiswa dan sekaligus santri wajib untuk memberikan pandangan atau kontribusinya terhadap korupsi ini agar kedepannya para pejabat dan kita pun tidak terjerat namanya korupsi. Sebelum kita membahas korupsi lebih dalam, alangkah baiknya kita membahas tentang fikih ya. Walaupun kita sudah sering membahas, tapi namanya ilmu jika diulang-ulang itu pasti akan lebih bagus, pemahamannya akan lebih bagus. Fikih dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sering diartikan yaitu dengan hukum Islam ya. Dalam bahasa Arab secara etimologi fikih artinya adalah al-fahmu atau faham, pemahaman. Sedangkan secara terminologi banyak definisi didapatkan oleh para ulama. Misalnya seperti halnya Imam Syafi'i yang kita ikuti dalam madhabnya. Beliau mengatakan bahwasanya fikih adalah al-ilmu bil ahkamil amaliyati al-muktasabi min adallatiha at-tafsiliyati. Ya, perlu pahami ya. Al-ilmu ya, nanti silahkan diterkib sendiri-sendiri ya. Ilmu terhadap sebuah hukum ya. Ini bedanya kalau kita dari pesantren tidak bisa mengatakan hukum karena sihotnya bil ahkam adalah jamak ya, jamak tasya. Jadi ilmu terhadap sebuah hukum-hukum ya, tidak hukum-hukum, yaitu bedanya jika kita melihat dalil atau kita melihat kaidah yang melihat orang umum dan orang santri itu pasti ada bedanya ya. Itu al-ahkam harus kita maknai secara jamak, plural. Jadi hukum-hukum yang bersifat praktis yang digali dari dalil-dalil yang terperinci. Ya. Berikutnya Abu Hanifah menawarkan definisi fikih yang cakupannya lebih luas, yaitu al-fiqhu ma'rifatun nafsi malaha wa ma'alaiha. Fikih adalah pengetahuan seseorang terhadap segala hal yang bermanfaat untuk dirinya dan membahayakan untuk dirinya. Nah, ini perlu pemahaman yang lebih ya, yaitu pengetahuan ya seseorang terhadap hal yang bisa bermanfaat untuk dirinya dan membahayakan dirinya. Jadi pemahaman fikih itu jika kita tidak benar-benar pahami, maka bisa membahayakan diri kita sendiri karena pemahamannya yang sangat dangkal. Banyak sekali kasus-kasus atau pemahaman-pemahaman yang karena kita hanya dengan satu dalil, dua dalil, maka kita memahami secara teks secara salah. Contohnya kan sangat banyak sekali. Jangan sampai dengan adanya dalil-dalil ini ulama-ulama ini menguraikan sebuah
dalil itu malah membahayakan diri kita sendiri. Contohnya kan banyak sekali ya. Ya ada satu pemahaman bahwasanya yang hari ini banyak kaum-kaum yang melarang hal-hal itu karena saya yakin pemahamannya yang sangat kurang, bacanya yang sangat kurang. Ada orang yang unik ya, ada satu dalil atau kaidah yang unik. Nah, orang dengan satu dalil ini orang yang yang bisa masuk Islam, tapi dengan dalil ini orang Islam bisa dikeluarkan dari Islam. Nah itu kan bahaya. Maka perlu pemahaman-pemahaman yang mendalam, kajian-kajian mendalam, mengkaji yang dalam, mengkaji yang lama, dan mengkaji yang sangat bijaksana. Lanjut ya. Fikih sendiri dalam pembagiannya itu ada dua ya, fikih itu ya dalam agama, dalam Islam itu yang pertama fikih ibadah, fikhul ibadah seperti halnya sholat, zakat, puasa, haji dan lain-lain. Yang kedua ada fikhul muamalah seperti halnya jual beli, sewa menyewa, pernikahan dan sebagainya. Keduanya di samping memiliki banyak persamaan juga memiliki banyak perbedaan. Salah satu perbedaannya adalah sekiranya fikih Indonesia bersifat konstan, tegas, dan universal, maka fikih muamalah bersifat lentur, elastis, dan kompatibel, menyesuaikan zaman. Seperti halnya dikatakan oleh Asatibi dalam Al-Muwaffaq fi Usul Syariah menuturkan al-aslu fil ibadati bin nisbati ilal mukallifit ta'buduna al-iltifati ilal ma'ani wal aslul adati al-iltifatu ilal ma'ani. Konsep dasar dalam fikih ibadah itu jika dinisbatkan kepada orang mukallaf ya, adalah penghambaan atau dogma, bukan menoleh kepada substansi. Sementara dalam fikih muamalah al-aslu fil adat prinsipnya adalah melihat isi dan substansinya. Ini perlu dipahami ya, nanti kita diskusikan maknanya apa, pemahamannya seperti apa. Jadi gini, kalau ibadah itu sudah ada ukurannya ya, sudah ada dasarnya, sudah ada patokannya. Berbeda dengan muamalah. Muamalah itu dilihat dari isi dan substansinya. Tapi jika ibadah yang mahdhuf bukan. Dia itu sudah adalah penghambaan, sudah ada dasarnya, sudah ada dogmanya. Contoh halnya sholat. Sholat sudah ada aturannya. Ketika Nabi Muhammad SAW Isra Mi'raj, terus akhirnya mendapatkan sholat yang 5 waktu 17 rakaat. Ini udah patokannya udah seperti itu, tidak bisa dirubah lagi. Ya. Tidak bisa dirubah lagi. Berbeda dengan halnya muamalah. Muamalah akan berkembang elastis menyesuaikan zaman. Contohnya hal dalam kita, Anda semua yang bermadhab Syafi'i ya, itu dalam konsep muamalah jika bermadhab Syafi'i sebenarnya kurang pas dengan konsep yang ditawarkan oleh Imam Syafi'i. Dalam hal jual beli, itu seharusnya seorang pembeli ketika membayar ya, ketika membeli sesuatu harus dibayar kontan. Tapi berbeda karena menjadi kebiasaan pesan dulu, makan dulu, setelah itu bayar. Nah itu muamalah berkembang menyesuaikan zaman. Hal ini dikuatkan dengan kaidah lain yang berbunyi innallaha la ya'budu illa bima syuri'a. Ya, innallaha sesungguhnya Allah itu la ya'budu tidak disembah illa bima kecuali dengan mekanisme atau syariat yang telah ditetapkan. Oh, saya sangat cinta sama Allah, sholatnya nambah-nambah, tidak bisa. Karena sholatnya sudah ditentukan. Dua kaidah di atas mensyariatkan bahwa ruang dalam fikih ibadah begitu sempit. Semua hal menyangkut mekanisme ibadah haruslah dikonfirmasi langsung oleh
syar'i, baik dalam Al-Quran atau As-Sunnah. Ini bertujuan agar sesuai dengan ketentuan dari Allah, karena ibadah-ibadah yang tak mendapat petunjuk langsung maka disebut dengan bid'ah, dan hal ini sangat dicela dalam agama, gitu ya. Bid'ah atau ya bahas bid'ah nantilah kayak nanti mah menjadi lama, gitu ya. Selanjutnya korupsi ya. Kita ingin melihat korupsi. Ya ini fikih anti korupsi. Kita melihat korupsi dalam perspektif fikih ya. Kita harus berperan ya melihat nanti seperti apa. Korupsi dalam kamus besar bahasa Indonesia didefinisikan dengan penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara, perusahaan, organisasi, yayasan dan sebagainya untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Dalam Undang-Undang Kejahatan Korupsi dijelaskan dalam UU Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah menjadi dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Anda yang dihukum, coba nanti jadikan apa namanya skripsi kalian bagus juga ini ya, nanti melihat korupsi di Indonesia. Kenapa fikih? Fikih dipilih karena dianggap sebagai perwujudan paling real dan menyeluruh dalam perwajaan agama daripada kaidah dan tasawuf misalnya dianggap paling real dan menyeluruh karena fikih berkaitan dengan tindak tanduk dengan perbuatan orang mukallaf ya. Selanjutnya korupsi masuk dalam tindak pidana kejahatan dalam hukum Islam. Bagaimana fikih memandang korupsi? Korupsi tentu berbeda dengan pencurian ya. Nanti kita bahas juga. Monggo nanti kita bahas ya, kita diskusi ini. Korupsi berbeda dengan pencurian dalam fikih disebut pencurian dalam fikih disebut syarikoh karena konteks dan motifnya berbeda. Korupsi lebih kompleks dari sekedar pencurian, maka tidak menerapkan sanksi pidana pencurian had. Syarikoh seperti halnya potong tangan ya dalam korupsi. Korupsi adalah tindak kejahatan yang tidak ada nas hukumnya, had dalam Al-Quran. Maka sanksi korupsi masuk melalui pintu takzir. Takzir adalah salah satu bagian sanksi dalam Islam. Bedanya dengan had. Takzir adalah sanksi yang ditetapkan oleh seorang pemimpin sesuai dengan kadar manfaat dan madarat yang bisa diambil. Sementara had adalah sanksi yang ketentuannya sudah dijelaskan dalam Al-Quran. Ini menarik. Nanti ini sangat menarik ya. Padahal kalau kita lihat dalam Al-Quran ya, ini agak apa namanya, bahasanya agak menarik. Karena orang mencuri sedikit hukumannya besar, padahal korupsi bermiliar-miliar hukumannya ya segitu ya. Ini perlu sangat menarik nanti kajian-kajian yang sangat menarik perspektif fikihnya bagaimana. Dalam sebuah kaidah fikih disebut ya at-ta'zir ilal imam ala qadril idham al-jarmi wasihorihi. Hukum ta'zir diserahkan kepada pemerintah sesuai dengan kadar besar kecil kejahatannya. Makanya korupsi ini yang tadi dikatakan kompleks itu ya. Kenapa hari ini di Indonesia korupsi tidak jerat-jerat? Karena apa? Kompleks ini pencurian yang dilakukan sangat banyak orang sekali. Jadi kasusnya ya nggak selesai di Indonesia. Kadang-kadang mohon maaf ya ini mau dihukum ternyata yang menghukum itu ya nggak usah diteruskan. Pandangan ini di atas juga sebagai alternatif sebab dalam perjalanan kasus korupsi terus berkembang dan banyak motif baru dalam pelaksanaannya. Jadi sanksi yang diberikan bisa menyesuaikan dengan efek yang ditimbulkan dari kasus korupsi itu. Nah, kenapa NU ya biasanya kita paham bahwasanya fikih itu produknya NU ya, kita yang bisa memahami itu NU. Ya, pada tahun 2016 Laksbedam PBNU menulis buku berjudul Jihad Melawan Korupsi yang isinya berupa sikap, komitmen, dan pandangan keagamaan NU terhadap masalah korupsi. NU sebagai organisasi sosial keagamaan ikut serta membantu pemberantasan korupsi di Indonesia. Lanjut ya. Secara umum,
ya, buku NU tadi ya. Nanti bisa kalian download dan sebagainya. Jihad NU melawan korupsi, yang berisi pandangan NU sebagai organisasi sosial, keagamaan, dan kemasyarakatan terbesar di Indonesia. Bagian kedua, tindak pidana korupsi, bentuk dan perkembangannya mutakhir. Bagian ini menjelaskan perkembangan pidana korupsi di Indonesia. Jadi harus di-download ya, nanti NU juga membahas NU, membahas korupsi seperti apa. Yang bagian ketiga, tindak pidana korupsi dalam fikih. Nah, bagian ini lebih kepada bagaimana pandang agama memandang masalah korupsi, khususnya pandangan fikih. Fikih banyak ya, nanti bisa kita lihat ya. Apakah nanti yang sudah diaturkan tadi, apakah beda antara mencuri dan korupsi, nanti bisa dilihat dari pandangan berapa imam-imam madhab fikih yang muktabar atau yang besar di Indonesia. Bagian keempat, komitmen NU dalam pemberantasan. NU nanti bagaimana hadir untuk memberantas korupsi? Ya dengan itu tadi, dengan basul masail. Oh ternyata sama nih, karena hasilnya nanti sama nih. Oh korupsi ternyata sama, bisa dilihat dengan syarikoh, dengan had pencurian. Bisa ya, bisa saja nanti dengan istihad mustahid yang mencari membahas ini dalam basul masail fikih gitu ya. Kesimpulannya, fikih anti korupsi adalah fikih yang hadir sebagai tuntunan perilaku, pedoman agama, kategori, dan ancaman sanksi dalam agama yang bisa membuat orang memiliki kesadaran tentang sikap anti korupsi. Jadi tidak hanya pemahaman saja, teori saja, tapi betul-betul dengan tindakan. Oh korupsi nggak boleh ya, ditindakkan. Tapi ternyata hari ini ya seperti itu ya. Dalam konteks ini, fikih anti korupsi adalah fikih yang hadir untuk membantu melawan praktek korupsi. Bagaimana fikih hadir memberi pandangan terhadap tindak pidana kejahatan korupsi. Ya, ini pengantar kuliah fikih anti korupsi. Nanti kita pertemuan berikutnya kita bahas lebih mendalam lagi. Jika nanti ada yang ditanyakan, kita diskusikan ya, monggo. Untuk pengantarnya saya akhiri. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.